Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Usak Sehir episode ke-13. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat ikut menonton serial ini. Dennis melihat Cihan dan langsung berlari ke arah Cihan. Cihan memeluk Dennis. Alia kaget melihat kejadian itu dan langsung memegang tangan Dennis untuk kembali ke mansion. Di dalam kamar, Cihan berkata, "Aku ingin tahu apakah kamu akan pergi meninggalkan aku. Jika Cihan tidak melihat aku, apakah aku akan menyusul kamu ke New York?" Alia bilang, "Ya, kamu akan menyusul. Apakah kamu pikir aku menikmati hidup di sini dengan kamu?" Cihan bilang, "Aku mengawasi kamu. Kamu menunggu di depan petugas imigrasi. Kamu tinggal 2 langkah untuk pergi, dan 2 langkah kemudian kamu sudah ada di perbatasan negara lain, dan kamu bebas. Mengapa kamu diam saja?" Alia tidak mau mengakui perasaannya terhadap Cihan. Cihan memberitahu jangan meletakkan paspor di dalam berangkas, karena berangkasnya rusak. "Aku tidak akan mengambil paspor kamu dan Dennis." Alia tidak percaya kalau berangkasnya sedang rusak. Alia dan Cihan sama-sama tidak mau mengungkapkan perasaan masing-masing, padahal mulai timbul perasaan cinta di antara keduanya. Pagi harinya, Alia menerima telepon dari Kansu di New York. Alia bilang, "Aku tidak dapat datang karena ada sesuatu yang terjadi. Dennis tidak mau pergi. Aku tidak bisa meninggalkan Dennis sekarang. Aku bingung tidak bisa membuat keputusan." Kemudian Alia menyimpan paspor di brankas. Umum memberitahu Alia kalau terjadi sesuatu kepada Sadakat. Sadakat menolak Alia dan tidak mau Alia mendekat kepadanya. Tapi Alia ngotot memeriksa kesehatan Sadakat. Tekanan darah Sadakat tinggi sehingga harus dibawa ke rumah sakit ke bagian jantung. Alia menyuruh Pakise untuk memberitahu Kadir agar menyiapkan mobil. Sadakat berteriak agar Pakise memberitahu Cihan, "Aku tidak akan pergi kemana-mana sebelum Cihan datang." Alia berkata, "Biarkan aku membantumu." Tapi Sadakat tidak mau dibantu Alia. Diam-diam Mine masuk ke kamar praktek Alia dan merasa senang karena menduga Alia sudah pergi ke New York. Sesampainya di rumah sakit, Alia mencoba untuk membantu Sadakat turun dari mobil, tapi Sadakat tidak mau dan lebih memilih Kadir untuk membantunya. Alangkah kagetnya Mine melihat Alia datang bersama Sadakat ke rumah sakit. Alia bilang Sadakat merasa tidak sehat, mau periksa ke bagian jantung. Tak lama Nare datang karena diberitahu Alia. Sadakat marah ketika berpapasan dengan Edsmel yang sama-sama pergi untuk periksa ke bagian jantung. Edsmel juga marah begitu melihat Sadakat. "Sadakat telah mencoba untuk membunuh aku. Jangan biarkan Sadakat dekat denganku." Dari jauh, diam-diam, Demir memperhatikan pertengkaran Sadakat dengan Edsmel. Tiba-tiba datang Kaya yang marah dan berteriak kepada Esmel, "Aku tidak mengizinkan Sherin menikah dengan orang lain." Esmel meledek Kaya, "Aku berharap kamu datang ke pernikahan Sherin." Cihan datang menenangkan Kaya. Tak lama Sahin datang. Esmel mengadu kepada Sahin dan memfitnah. "Mereka tidak dapat membunuh aku, tapi masih mengintai di sekitarku." Polisi segera membawa Esmel yang tertawa mengejek Kaya. Kaya berkata, "Esmel akan menikahkan Sherin dengan Sedat." Alia memberitahu kalau tekanan darah Sadakat naik, lalu Cihan menyuruh Kadir membawa Kaya pulang ke mansion. Mine memberitahu kepala bagian penyakit jantung yang baru, Dr. Ugur, yang akan menangani Sadakat. Alia mengenalkan dirinya kepada Dr. Ugur. Ugur tahu kalau Alia adalah dokter kandungan dari Kanada. Cihan yang terlihat cemburu berkata, "Alia menikah dengan aku." Cihan mengenalkan dirinya kepada Ugur. Ugur bilang, "Aku juga menghabiskan beberapa tahun di Kanada." Tanpa basa-basi, Cihan menyuruh Ugur untuk cepat-cepat memeriksa Sadakat. Alia mengomel, "Mengapa kamu memotong pembicaraan aku dengan Ugur?" Cihan bilang, "Ugur datang ke sini berpura-pura untuk bertemu dengan kamu dan terus mengobrol dengan kamu, sedangkan Sadakat ada di dalam kamar praktek sedang sakit."
Cihan terlihat tidak senang dan Alia pergi dengan hati kesal. Ugur mengatakan kalau Sadakat baik-baik saja. Tiba-tiba ayah Ugur, Dr. Fikret, datang. Ugur segera mengenalkannya kepada Alia. Dr. Fikret adalah kepala bagian di bidang kandungan di rumah sakit Diyarbakir sejak lama. Sadakat kaget luar biasa mendengar nama Dr. Fikret disebut. Alia sangat senang berkenalan dengan Dr. Fikret karena lebih senior di bidang kandungan. Dr. Fikret memandang Sadakat dengan cermat. Sadakat cepat-cepat pamit dan meninggalkan rumah sakit. Tak lama, perawat memberitahu Alia kalau ada pasien yang ingin bertemu. Akhirnya Cihan dengan persetujuan Sadakat memberitahu Nare dan Kaya kalau Boran adalah anak Edsmel. Nare dan Kaya seakan tidak percaya mendengar hal itu. Sadakat berkata, Dr. Fikret ada di sana dan mendengar semua yang aku ceritakan kepada Asem waktu kejadian itu. Dr. Fikret tahu kalau Asem bersedia mengurus aku dan bayiku, walaupun itu anak Edsmel. Dr. Fikret yang menyelamatkan bayi dalam kandunganku. Cihan minta kepada Nare dan Kaya agar Alia tidak diberitahu mengenai hal ini. Mine mendatangi Alia. Aku terkejut melihat kamu ada di sini, karena aku diberitahu kamu pergi ke pesta pernikahan dan akan tinggal di sana. Alia curiga siapa yang mengatakan hal itu. Aku berubah pikiran dan kembali ke sini. Lalu Mine memberitahu Alia kalau besok ada pertemuan para dokter dan perawat. Mine mengundang Alia untuk datang ke rumahnya. Aku mengundang kamu secara tiba-tiba. Aku teringat sewaktu pertama kali datang ke kota ini. Aku merasa sangat kesepian. Kamu juga baru pertama kali datang ke kota ini. Aku pikir lebih baik kita saling mengenal satu sama lain. Alia menerima usulan Mine. Kamu berpikiran sangat baik. Alia bertemu dengan Sherin. Aku mendengar apa yang ingin dilakukan Edsmel kepadamu. Sherin bilang, Sahin sudah bicara dengan Edsmel. Aku tidak akan menikah dengan Sedat. Sherin cepat-cepat pergi meninggalkan Alia begitu melihat ibunya dan Sahin. Alia segera menelepon Nare memberitahu kalau Edsmel memutuskan tidak jadi menikahkan Sherin dengan Sedat. Sahin telah meyakinkan Edsmel. Nare senang mendengar berita itu. Alia juga akan memberitahu Kaya. Cihan bertanya kepada Alia, kamu mau kemana malam ini? Alia menjawab, aku tidak pernah bertanya kepadamu mau kemana malam ini. Cihan menyindir, aku mau melakukan penyelundupan. Telepon polisi dan beritahu mereka. Sekarang giliran kamu untuk memberitahu aku. Alia bilang, aku mau ke rumah teman sejawat yang mengundang aku, Mine. Cihan langsung tidak setuju. Alia pergi ke rumah Mine dengan alasan bahaya kalau pergi di malam hari. Alia ngotot untuk pergi karena Mine adalah seseorang yang telah dikenal Cihan. Aku mulai perlahan-lahan mempunyai teman dan lingkungan sosial. Apa salahnya dengan itu? Cihan terlihat bingung. Alia mau bertemu dengan Mine, kekasihnya. Cihan segera menelepon Mine, tapi Mine tidak mau menjawab telepon Cihan. Sadakat menegur Alia ketika melihat Alia mau pergi dan menuduh Alia mau melapor ke polisi. Alia berkata, jaga kesehatan kamu. Energi yang kamu habiskan untuk menegur aku lebih baik untuk menyelamatkan anak-anak kamu dari bisnis kotor seperti itu. Tugas seorang ibu adalah bersikap bijaksana dengan menunjukkan anak-anaknya arah yang benar. Sadakat marah. Kemarin baru datang, hari ini memberi perintah. Apa yang kamu tahu tentang kenyataan di tanah Albora? Kamu melepaskan cincin kawin Boran dari jari tanganmu. Apakah kamu sudah siap memberikan anak kepada Cihan? Kamu tahu aku tidak suka kepadamu. Aku tidak pernah menginginkan kamu tidur dengan Cihan. Jangan terlalu berharap. Garis keturunan Cihan perlu diteruskan. Jika kamu begitu peduli kepada Cihan, pastikan Cihan menjauh sendiri dari kamu. Segera bercerai secepat mungkin. Dengan sebal, Alia pergi meninggalkan Sadakat. Alia datang ke rumah Mine dengan membawa pot berisi bunga anggrek putih dan minuman anggur.
Mine menyindir, "Kamu berani menikah dengan adik suami kamu. Aku tahu kamu menikah karena demi anak kamu. Wanita modern dan berpendidikan tinggi seperti kamu dapat menerima pernikahan semacam itu." Alia bilang itu tidak ada hubungannya dengan pendidikan. "Aku adalah seorang ibu. Aku akan melakukan apapun demi anakku. Sadakat adalah orang yang sulit, tapi aku adalah orang yang masih beruntung. Cihan adalah orang yang tidak kasar. Cihan selalu memperlakukan aku dengan sangat sopan. Cihan sangat pengertian dan mendukung aku. Apakah ada seseorang yang kamu suka?" Mine berkata, "Aku punya seseorang. Dia pembuat masalah. Seseorang yang sangat menyukai aku. Aku sangat mencintainya. Tapi aku tidak bisa dekat dengannya. Dia sudah menikah, dan aku tidak mau menghancurkan rumah tangganya karena ada seorang anak. Aku tidak mempunyai pilihan, hanya bisa menunggu." Pagi harinya, Alia mengatakan kepada Cihan, "Jangan berharap aku menyetujui pekerjaan kotor kamu. Aku tidak ingin kamu melakukan pekerjaan itu." Cihan yakin kalau Alia tidak akan melaporkan kepada polisi tentang penyelundupan kemarin malam. Alia berkata, "Aku pulang awal kemarin malam. Mine menyiapkan hidangan malam yang sangat menakjubkan dan indah. Kami mengobrol lama sekali. Mine akan mengundangku lagi dan aku menyetujuinya." Cihan tidak berkomentar, hanya terdiam saja dan berpura-pura akan mengganti baju yang dipakainya. Alia bilang, "Kamu terlihat tidak sehat. Apakah kamu sakit atau terjadi sesuatu?" Cihan menjawab kalau ia hanya capek. Siang harinya, Alia mengatakan kepada Cihan kalau berangkasnya tidak dapat dibuka. Cihan berhasil membuka berangkasnya dan Alia memindahkan paspornya ke dalam laci lemari. Alia berkata, "Kamu bilang kalau aku berhasil melarikan diri lagi, apakah aku akan pergi atau tidak? Apakah kamu akan menghentikannya atau tidak? Coba kita lihat saja nanti." Cihan hanya memandang Alia lalu pergi dari kamar. Cihan mendatangi Mine. "Mengapa kamu tidak menjawab telepon aku semalam?" Mine berbohong, "Aku tidak mendengarnya. Semenjak kita berhubungan, aku bicara terus terang. Aku tidak ikut campur pekerjaan kamu. Aku bicara tentang hubungan kita, di mana kamu tidak pernah jujur kepadaku. Bukankah kamu bilang kalau pernikahanmu hanya secara formalitas saja di atas kertas? Bukankah kamu yang mengatakan tidak ada perasaan cinta seperti kepada Seida? Tapi kamu sekarang mempunyai perasaan cinta kepada Alia." Cihan tetap ngotot kalau ia tidak mempunyai perasaan cinta kepada Alia. "Apakah kamu mencoba membodohi aku atau menipu diri kamu sendiri? Alia adalah istri kakak kamu, Boran. Boran ingin kamu menikah dengan Alia, sebab Boran tahu kamu tidak akan pernah menyentuh Alia. Kesadaran kamu tidak membolehkan hubungan semacam itu. Kamu akan menyesal nantinya. Alia juga mempunyai perasaan yang sama." Sambil menatap Mine, Cihan berkata, "Kamu jangan ikut campur. Kamu harus menjauh dari Alia. Jangan menyesalinya nanti." Mine marah, "Apakah kamu akan meninggalkan aku? Apakah kamu akan mengakhiri hubungan kita? Aku lebih baik mati. Aku adalah orang yang mau mengorbankan hidupnya demi kamu. Aku datang ke pernikahan kamu dan menatap kamu dengan harapan terakhir. Percaya kepada kamu ketika kamu mengatakan tidak akan jatuh cinta lagi, mengorbankan semuanya termasuk pekerjaan karena kamu menginginkannya ketika Alia terluka. Aku melakukan ini semua karena aku sangat mencintai kamu, tapi kamu tidak jujur." Mine menyuruh Cihan pergi dari rumahnya. Di rumah sakit, Ugur menyapa Alia dan memberitahu kalau kepala dokter berencana untuk segera mengirim tim jika ada dokter dan perawat sukarela ke wilayah bencana. Alia mengatakan kalau ia adalah dokter sukarela. Ugur terkejut dan berkata, "Kamu hebat. Sebenarnya aku juga mau ikut, tapi aku ada operasi dan lainnya, sehingga tidak bisa ikut. Bagaimana kalau kita minum kopi bersama?
Kita dapat mengobrol tentang Kanada atau lainnya. Alia mengangguk tanda setuju. Ketika berpapasan dengan Nare, Alia mengatakan akan pergi ke daerah sebagai dokter sukarela. Nare kaget karena daerah itu adalah daerah perbatasan. Alia berkata, "Aku adalah seorang dokter. Banyak orang di sana yang membutuhkan pertolongan. Karena sadakat, aku tidak mempunyai banyak pasien di sini. Mengapa kamu datang ke rumah sakit?" Nare mengatakan akan mengucapkan terima kasih kepada Sahin karena Sherin tidak jadi dinikahkan dengan Sedat. Cihan mendapat telepon dari anak buahnya kalau Alia pergi naik mobil rumah sakit. Segera Cihan menelepon Alia. "Mengapa kamu tidak memberitahu aku kalau kamu pergi? Itu daerah perbatasan, daerah berbahaya." Alia bilang, "Aku harus pergi. Situasi di sana perlu segera dibantu. Kondisi pasien juga berbahaya. Aku seorang dokter. Prioritas pertama adalah pasien. Kami akan kembali nanti malam." Cihan memperingatkan itu daerah perbatasan. Polisi bisa menutup jalan setiap waktu. Tidak mudah untuk kembali ke sini. Alia berkata, "Kamu seharusnya menjaga diri sendiri. Kamu terlihat sakit." Alia sangat kaget melihat Cihan ada di hadapannya. Cihan mengomel lagi, "Mengapa kamu pergi sendiri tanpa memberitahu aku? Kamu adalah istriku. Kamu tidak boleh pergi sendiri semau kamu. Sangat berbahaya." Alia menyuruh Cihan pergi, tapi Cihan ngotot mau membantu Alia. Alia kagum melihat Cihan mau membantu pasien-pasiennya. Alia melihat Cihan batuk-batuk. Segera Alia memeriksa kesehatan Cihan. Ternyata Cihan benar-benar sakit. Alia diberitahu kalau polisi terpaksa menutup jalan. Alia segera mengobati Cihan dengan telaten. Alia berkata, "Apa yang akan Sadakat lakukan kepadaku bila aku tidak merawat kamu dengan baik?" Cihan minta Alia untuk mengambil sebuah kotak dari jaket Cihan dan menyuruh Alia untuk membuka kotak itu. Alia terkejut. Kotak itu berisi kalung sebagai hadiah ulang tahun Alia. Alia tersenyum kagum mendengar ucapan selamat ulang tahun dari Cihan. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial yang baru dan seru ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. See you, bye-bye.